Selamat pagi, Bapak Ibu dosen penguji video pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Melki Petrus Manulang dari LPTK Universitas Labuan Batu dengan NIM 25131000152. Saya bertugas mengajar di SMA Holy Kids Bersinar Medan. Dan hari ini saya akan mengambil video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Greetings. Selamat pagi, Selamat pagi semua anak-anak, silakan duduk. Siapa hari ini yang bawa doa kita? Ya, yo hebat ya. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum mulai pembelajaran kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Bersyukur kalau kami bisa kembali bersama di sekolah ini belajar. Dan pagi hari ini kami akan mengawali pembelajaran kami dengan biologi dan kajian guru kami. Pada juga kami akan mendapat penganti yang akan disampaikan oleh guru kami. Pujilah namamu, tolong dan berkatilah kami dalam satu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya coba dilihat dulu anak-anak, samping kiri kanannya ada nggak sampahnya, dirapikan dulu pakaiannya ya. Ya, sudah ya. Nah, apa kabar anak-anak hari ini? Puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul untuk belajar hari ini di SMA Holy Kids ya. Nah, sebelum kita akan belajar, Sir mau ambil absen dulu ya. Karesa, kalau hadir dibilang hadir ya nak. Ciko, ya. Dipa, ya. Fidelia, ya. Hana, Yunus, ya. Saya udah mengambil absen kalian, ya. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, namun sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri anak-anak. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, silakan duduk anak-anak. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang sel. Ya, minggu lalu kita sudah membahas sel ya. Masih ada yang ingat gak pelajaran kita minggu lalu? Yaitu apa itu pengertian dari sel? Siapa yang ingat? Yuk. Ya, Ciko. Sel itu adalah unit terkecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi dengan dilihat caranya menggunakan mikroskop. Iya, bagus ya, bahwa sel itu hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ada lagi anak-anak. Nah, kita akan lanjutkan ya, hari ini kita akan mempelajari materi tentang identifikasi sel hewan dan sel tumbuhan. Itulah topik kita yang akan kita bahas hari ini. Nah,
untuk memahami bagaimana identifikasi daripada sel hewan dan sel tumbuhan, ya coba anak-anak kita lihat semua ke layar TV kita, ya. Di situ ada pertanyaan yang harus kita jawab ya. Nah, coba dilihat. Pernahkah kalian melihat struktur sel hewan dan sel tumbuhan di bawah mikroskop? Apa yang membuat kalian penasaran saat melihatnya? Ada kira-kira yang pernah melihat sel tumbuhan dan sel hewan di bawah mikroskop? Belum ya? Waktu SMP anak-anak? Ah ya, ada yang sudah pernah melihat ya. Pastinya kalau kita melihat sel hewan dan sel tumbuhan, kita penasaran kan? Penasaran, ini sel hewan ini kok seperti ini ya? Kan gitu kan? Kok sel tumbuhan ini seperti ini? Gitu. Nah, yang kedua, mengapa bentuk dan isi sel pada tumbuhan dan hewan itu bisa berbeda? Padahal keduanya itu sama-sama makhluk hidup. Penasaran kan? Kok sel tumbuhan misalnya ini nih, saya ambil contohnya daun. Ini tumbuhan. Ya, tumbuhan dan saya ambil kulit manusia. Nah, kulit kita ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat, ini tumbuhan. Ini kulit manusia termasuk ke dalam sel hewan ya. Nah, tadi di awal kita sudah bahas nih bahwa sel itu adalah suatu unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Berarti tumbuhan ini disusun dari sel. Jaringan hewan ini juga disusun dari sel. Namun katanya, mengapa bentuk dan isi sel pada tumbuhan dan pada sel hewan itu berbeda? Nah, kalau yang ini coba kita lihat. Ya, ini tumbuhan, ini hewan. Kenapa bisa berbeda? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut, ya kan? Kalau ini agak keras dia, ya kan? Ini keras kan? Kalau hewan, sel hewan dia lunak. Nah, pasti kita akan penasaran, kok bisa ya sel hewan dan sel tumbuhan itu berbeda, padahal sama-sama makhluk hidup. Nah, untuk memahami lebih lanjut, ya kita akan bahas materi ini pada hari ini. Tujuan kita yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi sel hewan dan sel tumbuhan. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan fungsi organel-organel yang ada di dalam sel. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, seperti itulah dia kira-kira. Sebelum kita melakukan pembelajaran lebih lanjut, ya, karena terlihat kalian agak tegang sedikit, kita ice breaking dulu ya. Ya, silakan berdiri. Ya biar gak tegang kali ya anak-anak, kita ice breaking dulu yuk. Digerakkan badannya ya. Ayo Yunus, digerakkan badannya sedikit ya. Jadi ice breakingnya ini dengan kata botak, batik, dan batuk. Kalau saya bilang batuk berarti kita pegang mulut ya, batuk. Kalau saya bilang botak berarti pegang kepala. Kalau batik berarti baju. Kita tes ya. Kita uji konsentrasi sebentar ya. Coba. Batuk, batik, botak, botak. Ada yang salah ya. Oke, konsentrasi ya. Batik, batuk, batik, botak. Sekali lagi ya. Udah mulai konsentrasi ya. Batuk, batik, botak. Iya, oke, anak-anak sudah semangat ya. Silakan tepuk tangan dulu biar agak rileks ya. Silakan kembali duduk. Nah, kita akan bahas ya materi kita ini tentang identifikasi dari sel ya. Video pembelajaran ini ya. Coba disimak videonya ya, Nak.
Untuk memahami pengetahuan kita tentang identifikasi, coba disimak videonya ya. Halo Sobat Beta, selamat datang di zona sekolah. Materi kelima bab sel. Di materi ini kita akan mempelajari komponen terakhir penyusun dari sel, itu komponen fungsional. Dimana di materi sebelumnya kita sudah mempelajari dua komponen, yaitu komponen kimiawi dan juga komponen struktural. Oke, langsung saja mari kita belajar. Komponen fungsional sel itu komponen ini berupa organel di dalam sel, di mana meliputi organel tidak bermembran dan juga organel yang memiliki membran. Nah, tapi sebelum itu, organel sel ini merupakan komponen fungsional sel yang memiliki fungsi spesifik dan mengapung di dalam sitosom. Nah, organel sel ini kalau diibaratkan itu seperti organ tubuh kita dan memiliki fungsi berbeda-beda di dalam tubuh kita. Jadi kalau diibaratkan seperti itu ya. Nah, seperti saya sebutkan tadi, berdasarkan ada tidaknya membran, organel sel itu dibagi menjadi dua. Itu organel yang tidak bermembran dan juga organel yang memiliki membran. Organel yang tidak memiliki membran berarti dia tidak dilapisi oleh fosfolipid bilayer. Sedangkan kalau organel yang bermembran itu tersusun atas fosfolipid bilayer. Untuk organel tidak bermembran itu adalah ribosom dan juga sentrosom. Kalau yang bermembran itu ada intisel, retikulum endoplazmik. Jadi lisosom, vakuola, peroksisom, glioksisom, mitokondria dan juga klorom. Nah, Itulah anak-anak tadi penjelasan dari organel-organel yang ada di dalam sel ya. Jadi kalau tadi sel itu ada dua ya, yaitu tadi ada sel tumbuhan ya, sel tumbuhan dan sel hewan ya, sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, tadi sudah kita lihat bahwa di dalam sel tumbuhan ada banyak sekali organel-organel sel ya. Nah, jadi kalau sel tumbuhan itu tadi seperti daun ini ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa menemukan ya tumbuhan seperti yang saya ambil contoh ini adalah daun. Jadi kalau kita lihat di bawah mikroskop, dia kalau sel tumbuhan itu memiliki bentukan dia itu berdinding ya, ada bentuknya kotak seperti ini. Nah, di mana di dalamnya ada organel-organel, salah satunya adalah adanya vakuola. Ini dia namanya vakuola ya tadi ya. Kemudian ada nukleus. Nah, kemudian nanti ada retikulum ya, retikulum endoplasma ya, ada retikulum endoplasma dan tadi ada kloroplas ya. Nah, ini dia kloroplas. Jadi beginilah kira-kira kalau kita melihat sel tumbuhan ini di bawah mikroskop ya, kloroplas. Ada yang tahu apa fungsi kloroplas anak-anak? Tadi adalah untuk tempat fotosintesis. Bagus. Nah, kalau sel hewan kita ambil kulit ayam ya. Mungkin kalian pernah kan lihat kulit ayam ya. Kulit ayam itu keras atau lembek? Lembek. Nah, itulah yang membedakannya nanti dengan tumbuhan ya. Nah, jadi kalau kulit ayam tadi kita ambil dia, kita lihat di bawah mikroskop, kira-kira bentuk selnya itu bulat seperti ini, ya. Jadi sangat berbeda dengan sel tumbuhan. Kalau sel tumbuhan tadi kotak, ya ada dinding pembatasnya, ya ada dinding yang membatasi sel itu tadi. Kalau sel hewan tidak, nah sel hewan hanya dibatasi oleh suatu membran, ya. Ini dia namanya membran sel. Ini dia, kemudian nanti dia ada inti sel, ya. Nah ini ada, kemudian tadi ada terdapat juga mitokondria, ya. Ini dia mitokondrianya. Kemudian tadi ada juga ditemukan ini namanya tadi kompleks Golginya, ada ya kompleks Golgi. Kemudian tadi ini mitokondria. Ya, kemudian ini tadi nukleus, ya, kemudian ini membran, ya, membran sel. Nah, itulah dia yang membedakan antara si sel tumbuhan dengan sel hewan kalau diamati di bawah mikroskop.
mikroskop. Nah, udah jelas? Jelas ya? Nah, untuk lebih paham lagi, ya, untuk lebih memahami fungsi daripada organel sel tadi dan bagaimana perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan tadi, ya, secara identifikasi dengan menggunakan studi literatur, kalian bisa membuka buku, bisa membuka internet nanti ya dengan laptop atau handphone dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok diskusi. Ya, kelompoknya seperti kelompok minggu lalu ya anak-anak ya. Sudah tahu ya kelompoknya ya. Oke, silakan membuat kelompok-kelompok diskusi. Yuk. Ya, bentuk bulat aja. Yuk, yang di sana, kemudian yang di sini, yang di situ ya. Saya akan bagikan LKPD untuk dikerjakan ya. Tolong didiskusikan. Cari jawabannya ya. Ya, didiskusikan ya. Cari jawabannya ya. Apa yang ditanya, cari. Boleh dikerjakan di situnya atau di kertasnya juga boleh. Boleh. Di buku boleh, di kertas itu juga boleh ya. Nanti dipresentasikan kalau sudah selesai ya. Yuk dicari jawabannya yuk. Dilihat, itu kan tadi udah ya kan. Tadi kan, nah jadi sama fungsinya, ya sama-sama mengatur aktivitas sel. Namanya inti itu mengatur dia tugas. Ya sama dia fungsinya. Kira kayak ada perbedaan yang mungkin enggak ada. Ya yang membedakannya nanti cari apa yang membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan itu. Gitu. Ya, nanti kan dari gambar yang kalian lihat tadi kan ada nih nampak perbedaannya. Udah jelas kan? Ada perbedaannya. Apa perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan ini? Nah, ada juga yang dimiliki oleh sel hewan, juga dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, jadi ada juga yang nggak ada. Yang membedakannya yang tidak ada itulah ya kan? Ya, ayo dilanjutkan diskusi. Bagus. Ya, ini tadi bagian ruangan yang besar katanya kan? Apa tadi itu, Nak? sintesis karbohidrat itu maksudnya menciptakan karbohidrat baru. Menyusun. Sintesis itu menyusun. Ya, sebenarnya di buku tadi juga ada penjelasannya juga. Nah, kalian bisa lihat itu halaman. Ayo maju yuk. Kelompok yang lain silakan mendengar dan memberikan tanggapan ya. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan pertanyaannya. Silakan dibuka nak presentasinya. Salam semuanya, ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dijelaskan oleh Dipa. Jadi di dalam diskusi kau pertama itu gimana terjadi mengamati gambar mikroskopis hewan, identifikasi bagian-bagian sel hewan dan sel hewan tersebut dan tuliskan masing-masing fungsinya. Lalu studi literatur seperti buku atau media.
Yang pertama itu yaitu gambar sel tumbuhan. Boleh ditunjukkan ke depan, nak? Iya, gambarnya. Yang lain coba perhatikan, coba cocokkan sama punya kalian ya. Dimulai dari gambar sel tumbuhan. Jadi yang pertama itu adalah anak inti yang berwarna ungu itu namanya itu anak inti sel. Dia dan jadi berada di dalam inti sel. Ya. Atau di nukleus. Ya, bagus. Dan dia berfungsi untuk mengatur aktivitas sel. Ya, bagus. Lalu yang kedua itu ada retikulum endoplasma. Fungsi dari retikulum endoplasma itu yaitu yang kedua itu yaitu retikulum endoplasma. Dari retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua. Ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Dan fungsi-fungsinya sama gitu. Fungsinya itu untuk memodifikasi awal protein atau mensintesis yang namanya lipid. Lalu yang ketiga yang itu sitoplasma. Sitoplasma itu merupakan cairan yang dihasilkan dari sitoplasma itu merupakan cairan yang dihasilkan dari bagian-bagian terdekat di sel tersebut itu. Dan itu merupakan berdekatan dengan mitokondria dan sel. Dan keempat itu ada bagian Golgi. Atau bisa disebut dengan nama kompleks Golgi. Ya. Kompleks Golgi itu berfungsi untuk mensintesis karbohidrat ataupun memodifikasi karbohidrat. Lalu yang kelima itu ada mitokondria. Mitokondria itu berisi lisosom, DNA dan matriks, dan dia berfungsi untuk membuat energi menjadi makanan. Lalu yang kelima itu ada vakuola. Vakuola berfungsi untuk menyimpan air dan sisa hasil metabolisme, hasil dari proses di dalam sel tersebut. Lalu yang berfungsi itu ada kloroplas. Dan kloroplas itu berfungsi sebagai tempat terjadi tempat untuk fotosintesis gitu. Dan kloroplas itu pastinya berisi sebuah zat. Lalu di dalam sel tumbuhan terdapat sebuah dinding yang mengitaris bagian-bagian organ sel tersebut, dan itu disebut dengan nama dinding sel. Ya. Bagus. Ya. Dilanjutkan ke sel hewannya ya, nak. Baik, gambar kedua itu yaitu sel hewan. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa bagian dari sel tumbuhan pasti juga mirip di bagian sel hewan. Jadi yang warna ungu ini seperti yang tadi saya bilang, yang ini disebut dengan nama anak sel atau nukleus, yang sedangkan yang bagian terpisahnya ataupun bagian pengelola besar ini disebut nukleus atau inti sel. Lalu yang kedua di sebelah, kalau dari sini sudah kiri saya, sedangkan bagian kanan itu disebut retikulum endoplasma halus. Dan fungsinya sudah saya utarakan tadi. Lalu di sebelah dekat kiri kalian itu ada retikulum endoplasma kasar. Namun di bagian hewan ini ada yang tidak sebagian tumbuhan. Contohnya itu sentriol. Sentriol itu tidak terdapat di dalam tumbuhan dan hanya terdapat di dalam hewan. Sentriol itu berdekatan dengan retikulum endoplasma yang ada di sel tersebut. Dan yang keempat itu ada bagian Golgi. Bagian Golgi yang berfungsi untuk mensintesis bagian atau makanan. Dan lisosom merupakan tempat terakhir sebagai tempat yang dihasilkan dari protein, tentunya protein dari retikulum endoplasma, lalu ditransmisikan ke bagian Golgi, lalu dia berada di lisosom. Ya, bagus. Lalu ada mitokondria, lalu ada di sel hewan tersebut juga ada mitokondria. Ya. Dan di sini sudah saya terangkan tadi. Ya. Lalu setiap sel hewan pasti mempunyai namanya
membran plasma Ya, betul. ataupun Membran. Bukan saya memilih dari yang kedua karena pendapat saya ini kan Nah, kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Berarti sudah paham. Coba menurut kamu lah dulu, Ciko, apalah yang bisa kamu dapatkan dari pelajaran tentang identifikasi sel hari ini? Nah? Menurut saya, karena kita tadi membahas juga yang membuat sel. Iya. Yang bagaimana kita mengetahui bahwasanya ya yang tadi daun itu lebih kasar daripada kulit kita ini. Iya. Rupanya yang saya masih mengerti, kalau misalnya hewan ini seperti kita ini ada, Iya. yang itu berarti ada kandungan di mana ada karbon, juga ada lemak dan juga ya ada protein. Sedangkan yang sel tumbuhan ini ya beda gitu, dimana yang dilapisi oleh ya dinding dilapisi oleh istilah sel tumbuhan tadi seperti itu. Iya. Bagus ya, Ciko. Berarti kesimpulannya ada beberapa organel sel yang membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan. Sel tumbuhan di set dia punya kloroplas, ada plastida untuk apa tadi? Berfotosintesis. Sedangkan di sel hewan ada lisosom, tidak ditemukan di dalam sel tumbuhan. Ada sentriol atau sentrosom di dalam sel hewan, tidak ditemukan dalam sel tumbuhan. Ada dinding sel di tumbuhan, tetapi tidak ditemukan di dalam sel hewan. Ya, saya rasa cukup dulu. Bagus ya kesimpulannya. Nah, saatnya sekarang kita akan kuis ya anak-anak. Soalnya akan saya bagi ya. Ini tolong dijawab soal ini. Yuk. Langsung dijawab ya, ditulis namanya ya. Ya, dikerjakan tiap orang. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Ditulis namanya ya, nak. Ya. Ayo dikumpulkan saja. Ayo dikumpulkan saja. Udah nak, yuk kumpul aja yuk. Sudah, siap. Ya, namanya ditulis ya. Ayo kumpul. Sudah. Nah, ini kuisnya sudah selesai dilakukan ya. Untuk selanjutnya, untuk tugas di rumah nanti tolong dirapikan, dibuatkan catatan suatu ringkasan tentang fungsi dan organel sel yang ada di halaman. Coba lihat bukunya tadi, nak. Ya, dia ada di halaman 23 ya. Ya, silakan nanti ditulis di dalam buku catatan yang ada di halaman 23. Jelas anak-anak? Kalau sudah jelas, maka hari ini sudah selesai dulu pelajaran kita, pelajaran biologi. Siapa yang bawa doa kita? Ayo Dipa. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami berkata di dalam surga, terima kasih atas keberkatan Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai belajar hari ini. Untuk pembelajaran ini dan pengetahuan ini masuk dalam pikiran kami, dan Engkaulah yang mencernihkannya dalam pikiran kami Tuhan, agar ini dapat membawa di masa depan dan menjadi bahan bagi untuk kesuksesan tentang masa depan. Berkati juga guru kami, yaitu Saudara Melki, berkati dia Tuhan, berkati yang dikerjakan, dan kami berterima kasih Tuhan karena Engkau memberikan perintah yang mengajarkan kami dengan setiap pada kami Tuhan, apapun yang setiap kami kerjakan adalah Engkau jangan berkenan kepada kami, dan dalam muka berdoa
tersebut. Amin. Ya, waktu kita sudah habis anak-anak. Selamat pagi, sampai ketemu lagi minggu depan. Baik.